Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2023 yang diselenggarakan komunitas The Podcasters Indonesia. Wah, memasuki paruh kedua di bulan Desember, saya kembali dengan tema stres. Aduh, mengapa saya stres? Mengapa Anda stres? Mengapa semua orang stres? Terkadang tidak mudah untuk menjawab pertanyaan tersebut. Iya, stres terjadi. Kita mengalami stres dalam kehidupan kita sehari-hari. Penyebabnya ada banyak. Ada masalah di rumah, masalah di pekerjaan, di komunitas, kesulitan finansial, kesehatan, dan seterusnya dan sebagainya. Penyebabnya terlalu banyak untuk didaftarkan satu persatu. Pokoknya stres terjadi selama kita masih hidup dan bernafas. Waktu saya mengalami stres beberapa waktu lalu dan masih mengalami stres sampai sekarang, saya banyak berpikir dan saya sampai pada sebuah kesimpulan. Semua penyebab yang saya sebutkan di atas bukanlah penyebab stres. Mereka adalah lokasi di mana akar permasalahan yang menyebabkan stres itu terjadi. Jika demikian, apa yang bisa menjadi stresor atau pemicu terjadinya keadaan dan perasaan stres? Saya merenungkan ada 3 hal. Yang pertama, tidak adanya kendali. Ada banyak hal yang manusia bisa kendalikan di dalam hidupnya, dan ada lebih banyak lagi hal yang berada di luar kendalinya. Ketika kita memegang kendali sepenuhnya, kita bisa mengukur input dan output dari sebuah proses. Akan tetapi, ketika kita tidak punya kendali, kita berada di area abu-abu di mana kita tidak bisa memprediksi output dari sebuah proses. Jadi, kita tambah stres kalau kita harus berbagi peran dengan orang lain dalam menjalankan proses itu. Ada faktor lain perlu dipertimbangkan untuk mencapai output yang kita pribadi inginkan. Prosesnya mungkin sama dengan ketika kita memegang kendali penuh, tetapi karena variasi input sedikit banyak memengaruhi output yang dihasilkan, ketika ada banyak orang yang terlibat, maka versi output kita dengan output versi orang lain itu perlu didiskusikan lebih dulu. Nah, apa yang kedua? Hal kedua yang menyebabkan stres adalah tidak adanya waktu. Jadi ingat lagu zaman dulu, too little time, so much to do, I wanna spend my days with you. Begitu sedikit waktu untuk begitu banyak hal yang harus dikerjakan. Kayaknya baru kemarin 1 Januari 2023. Kita akan memasuki akhir tahun dalam belasan hari lagi. Nah, ketika tidak ada waktu, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan persiapan sebaik mungkin dalam rentang waktu yang seminimal mungkin. Kita hanya bisa berusaha yang terbaik. Dan ketika output yang terjadi ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan, harus ada kelegowoan bahwa waktu itu memang kita tidak berusaha sebaik yang kita mungkin bisa kalau keadaannya berbeda. Pengelolaan waktu sejatinya hanya berdasarkan kedua hal berikut aja, skala prioritas dan tingkat urgensi. Jadi kita tahu mana yang paling penting, mana yang harus didahulukan, dan itu berlaku untuk semua hal. Contohnya saya ibu rumah tangga yang sekaligus les bahasa Korea, bekerja secara freelance, mengurus rumah, mengurus anak, dan lain sebagainya. Saya tahu prioritas saya adalah keluarga, pasti yang pertama dan yang utama. Jadi waktu saya lagi asik belajar, anak saya tiba-tiba minta ditemenin bikin PR, saya harus drop semua yang saya sedang kerjakan yang berkaitan dengan les bahasa Korea. Prioritas saya adalah membantu anak saya terlebih dahulu. Setelah selesai dengan dia, baru saya kembali ke pekerjaan saya yang lainnya. Hal ketiga yang membuat kita bisa stres adalah tidak adanya kesempatan. Kata orang, waktu adalah uang, tapi tidak. Waktu adalah hidup. Waktu adalah kesempatan untuk berbuat banyak hal. Ketika waktu terbatas, kesempatan pun terbatas. Dan ketiadaan waktu menyebabkan ketiadaan kesempatan. Kesempatan yang tak kunjung datang adalah penyebab ketiga dari perasaan stres. Nah, bagaimana jika kita sudah berusaha mendapatkan kesempatan itu, tapi kesempatan itu tidak datang juga? Saya cuma bisa bilang kalau setiap orang akan mendapatkan kesempatannya dan biasanya tidak pada waktu yang dia inginkan. Nah, sekarang saya akan masuk ke cara jitu untuk menangani stres. Buat saya yang paling efektif adalah tidur.
Dengan tidur, dengan istirahat yang cukup, saya akan mempunyai pikiran yang kembali segar untuk membuat diagram tulang ikan Ishikawa. Kamu mungkin pernah dengar bentuknya itu ada kepala ikan di ujung dan ada duri-duri ikan di sepanjang badan. Nah, kepala ikan itu adalah penyebab utama dari stres dan duri-durinya mewakili setiap faktor yang bisa menyumbang ke penyebab utama stres itu. Contohnya nih, ada perampingan organisasi dalam perusahaan, itu yang menjadi kepala ikannya. Lalu kita membuat duri ikan. Kenapa bisa ada perampingan? Tidak ada budget untuk meningkatkan jabatan dan gaji karyawan, atau posisi yang dituju sudah didedikasikan untuk kerabat dari keluarga pendiri perusahaan, atau ada rekan kerja yang memiliki performa kerja lebih baik. Ini kan hal yang kita tidak bisa kendalikan. Dengan tahu penyebab stresor, kita bisa mencari jalan keluar dari keadaan stres tersebut. Intinya dari menangani stres adalah berfokus pada solusi. Kita tidak bisa punya kendali, kita tidak bisa memutuskan lokasi apa di mana stresor itu terletak, tapi kita bisa memutuskan kita mau melakukan apa dengan stres ini. Semoga hari kamu penuh dengan stres yang terkendali, bukan yang bebas stres, karena stres itu berkonotasi baik juga, membuat kita bisa lebih sigap, bisa lebih kreatif, bisa mencari cara yang lebih baik untuk hidup esok dibandingkan hari ini. Ketemu lagi dengan kamu semua dari podcast Randomness Inside My Head di episode ke-15 dan seterusnya sampai penutup tahun ini. Bye-bye.